Pengertian port. Dalam protokol jaringan TCP/IP, sebuah port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP, sehingga port juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada di dalam server. Logical port dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, well-known port yang berkisar dari 0 sampai 1023. Ini merupakan port yang dikenali atau port system. Port ini selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh IANA. Yang kedua yaitu registered port yang berkisar dari 1024 sampai 49151. Port ini diketahui dan terdaftar di IANA tetapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga dapat menggunakan port number yang sama. Yang ketiga yaitu dynamically assigned port yang berkisar dari 49.152 sampai 65.535. Port ini ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini beberapa contoh logical port yang sering digunakan beserta fungsinya. Yang pertama yaitu port 20 dan 21 atau FTP. Port 20 dan 21 merupakan port untuk FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah protokol yang berguna untuk mentransfer data di dalam suatu jaringan. Yang kedua yaitu port 22 atau SSH. Port 22 atau port standar untuk SSH atau Secure Shell. Port ini berfungsi mengirimkan data melalui jaringan dalam bentuk transkripsi. Dapat digunakan untuk menjalankan fungsi atau tugas yang bisa diakses dari jarak jauh. Yang ketiga yaitu port 23 atau telnet. Port 23 atau telnet adalah port untuk menghubungkan komputer dan server jarak jauh. Fungsinya mirip dengan SSH, hanya saja port 23 telnet tidak menggunakan enskripsi pada koneksinya. Yang keempat yaitu port 25 atau SMTP. Port 25 berfungsi untuk SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol yang berfungsi memastikan pengiriman email melalui jaringan dikomunikasikan dengan aman antara sesama SMTP server. Pada physical port digolongkan menjadi beberapa jenis, diantaranya port serial, paralel, SCSI, dan USB adalah beberapa diantaranya. Yang pertama yaitu serial port. Serial port berfungsi untuk mentransmisikan data jarak jauh secara lambat. Sesuai namanya, serial port bekerja secara seri. Contoh penggunaannya pada keyboard, mouse, monitor, dan modem dial-up. Yang kedua yaitu parallel port. Port paralel digunakan untuk mentransmisikan data pada jarak pendek secara cepat. Pemindahan data dapat dilakukan secara bersamaan sehingga informasi yang terkirim lebih banyak dibandingkan serial port. Jenis ini biasa dipakai pada penghubung perangkat printer, disk eksternal, atau tape magnetik. Yang ketiga yaitu SCSI atau Small Computer System Interface. Port SCSI berguna untuk mentransmisikan data secara cepat, bahkan bisa dipakai untuk menghubungkan 7 alat sekaligus atau disebut dengan daisy chain. Dan yang terakhir yaitu USB port. USB port mampu mentransmisikan data hingga 127 peripheral dalam rangkaian daisy chain. Banyak perangkat keras yang bisa dihubungkan melalui port USB. Misalnya media penyimpanan USB flash disk, printer, scanner, optical disk drive eksternal, dan sebagainya. Pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau OSI layer adalah standarisasi khusus yang memungkinkan berbagai komputer dapat saling berkomunikasi menggunakan protokol sesuai standarnya. Model ini dirancang oleh ISO atau International Organization for Standardization. Lapisan OSI atau OSI layer adalah sebuah konsep yang menentukan standar komunikasi dalam suatu jaringan komputer. OSI layer membuat perangkat, misalnya komputer, dapat berkomunikasi satu sama lain sesuai protokol. Fungsi OSI layer. Fungsi utama OSI layer yaitu memudahkan pembuat PC, jaringan komputer, serta pengembang software agar produk mereka dapat disambungkan tanpa perlu melakukan pengaturan khusus. Dalam praktiknya sendiri, para produsen maupun developer tidak selalu menerapkan protokol OSI layer, karena tidak semua proses membutuhkan OSI layer atau justru bisa menggunakan protokol yang lebih sederhana.
Berikut kelebihan dan kekurangan OSI layar. Kelebihan OSI layar yang pertama yaitu membagi tugas pada masing-masing layar. 2. Meningkatkan standar interoperabilitas antara jaringan dan perangkat. 3. Memungkinkan spesialisasi yang berbeda pada masing-masing layar. 4. Menyediakan modularitas dalam fitur jaringan atau pengambang dan perubahan pada sebuah layar tidak mempengaruhi layar lainnya. Kekurangan OSI layar. Pertama, protokol yang berbeda-beda fungsinya pada tiap lapisan dapat mengirimkan atau menerima pesan. 2. Lapisan OSI bersifat teoritis dan tidak benar-benar melakukan fungsi yang sebenarnya. 3. Protokol yang berbeda dalam stek melakukan fungsi yang berbeda yang membantu mengirim atau menerima pesan keseluruhan. 4. Perubahan pada suatu protokol tidak bersifat menyeluruh ke semua bagian. Jenis-jenis OSI layar. Yang pertama, application layer. Pada layar paling atas terdapat application layer. Di lapisan ini terjadinya interaksi pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas jaringan. Beberapa contoh protokol yang ada di layar ini seperti HTTP, SMTP, dan protokol lain. Yang kedua, presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk mengidentifikasi sintak yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Lapisan ini akan memberi enskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam application layer. Pada lapisan ini, data akan transkripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol di lapisan ini seperti MIME, TLS, SLL, dan lainnya. Yang ketiga yaitu session layer. Lapisan ini membuka tutup saluran komunikasi antar perangkat yang disebut session. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk membuka session dan memastikan tetap terbuka ketika data sedang dikirim. Selanjutnya, apabila komunikasi sudah berakhir, session layer lah yang akan menutup session lagi. Yang kelima yaitu network layer. Lapisan network bertugas untuk mendefinisikan IP address sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam sebuah jaringan. Kemudian fungsi berikutnya adalah membagi data menjadi beberapa paket, lalu mengembalikannya setelah data berhasil diterima. Yang keenam yaitu data link layer. Data link layer ini bertugas membuat dan mengakhiri sebuah koneksi antara dua node atau jaringan yang terhubung secara fisik. Data link layer ini juga memecah data dari network layer menjadi bagian-bagian kecil yang disebut frame, lalu mengirimkannya ke tujuan hampir sama seperti network layer. Intinya lapisan ini juga mengontrol aliran data dan memeriksa kesalahan yang terjadi. Yang terakhir yaitu physical layer. Lapisan pertama pada OSI adalah physical layer, yaitu lapisan yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala peralatan pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Adapun jenis sinyal yang dipakai pada lapisan ini tidak boleh sembarangan sehingga mampu menerima sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung media fisik seperti kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah dari physical layer, kemudian diteruskan ke lapisan kedua. Cara kerja OSI layar. Berikut sedikit penjelasan mengenai cara kerja OSI layar. 1. Application layer akan mengirim data yang dikirim oleh user pada perangkat komputer penerima data. 2. Terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan pada presentation layer. 3. Pada session layer akan dibentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. 4. Pengirim melakukan pemecahan data di transport layer dan dikumpulkan kembali pada transport layer penerima. 5. Network layer membuat alamat untuk mengarahkan data ke tujuan dengan benar.